kita banyak belajar sama burung itu ya, sama burung kuntul ya. Kenapa dia kalau pagi ke sana, Ya, kalau sore ke sana sama, lagi? ya, Ternyata dia ke sana cari makanan, teman, berkawan yang baik, ya, ya ya. toh yang jelek-jelek kita buang, yang baik-baik kita ciptakan. Dan belajarlah dengan orang yang punya pengalaman. Betul, Tapi betul. juga jangan jadi pecundang juga. Misalkan aku pinter bikin bakso sama Ya, Om Joko, ya, besok aku langsung nyanyi sebelahnya. Jangan, banyak juga UMKM yang tumbuh, banyak juga UMKM yang masih stuck gitu ya. ya, Nah itu perlunya pemerintah ngopi bareng sama UMKM, karena UMKM punya Nampo. ya. Itu lautan lepas yang kita bisa lihat dari darat itu begitu indah. Hanya saja memang perlu akses yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Arus Bawah. Kali ini saya mendapatkan bukan tamu, tapi mertamu di salah satu tokoh Wonogiri yang luar biasa, Pak Parno atau lebih dikenal dengan Pak Parnaraya. Untuk kali ini saya akan diskusi, ngobrol-ngobrol ringan gitu. Setelah tadi ngopi-ngopi di depan ini di bagian belakang di lokasi di Istana Panaraya di Kecamatan Sidoarjo, Wonogiri. Baik, sugeng siang Pak Parno. Sugeng siang, Yeah. Om Joko. Ini kesempatan yang luar biasa. Soalnya luar biasa ini ngeten. Nenggon jenengan kondur itu susah ram. Ini mumpung teng dalam ini saya dan teman-teman ngemen kesuan ke sini. Ada beberapa pertanyaan yang menggelitik. Tapi akan saya mulai dari yang selama ini sudah atau sampun digeluti Pak Parnaraya. Yakni di urusan wisata. Ini kan Pak Parnaraya terkenal di Wonogiri itu sampai ke salah satunya di Pacitan tapi di pantai itu ada 6 Pak warnanya. Dan mulai dari yang di pegunungan Girimanik yang kemarin sempat nginep di sana beberapa hari. Kemudian ada Kitagawa, kemudian Sewurai, Istana Panaraya sama pantai itu. Ini ide dasarnya Pak dari awal. Ini kan kita itu Wonogiri itu satu-satunya kabupaten kota di Surakarta yang punya pantai. Artinya potensi wisatanya mestinya lebih unggul. Tetapi kan sampai sekarang belum tergarap. Tetapi alhamdulillah keterbatasan wisata itu sekarang dipenuhi oleh Pak Parnaraya. Bahkan hari ini tadi saya melihat dari pagi sampai ini sudah 1:30. Begitu sibuknya tamu, terakhir ibu dokter. Nah, ide dasarnya, kemudian sejarahnya sampai kemudian jadi seperti sekarang, Pak. Om Joko, terima kasih kunjungannya ke Istana Panaraya pada hari ini. Yang pasti ini satu pertanyaan yang luar biasa dari Om Joko ya. Saya bukan pemain wisata, jujur Om. Tapi saya sering berkunjung wisata ke beberapa negara. Cina, Jepang, Thailand, Singapura dan Malaysia. Dari situ saya punya punya penilaian lah ya, punya semacam analisa yang menurut saya Wonogiri Indonesia itu nggak kalah dengan negara-negara itu. Wonogiri contoh punya pantai yang begitu indah. Agak ke utara sedikit punya persawahan yang begitu luas, hamparan luas luar biasa. Agak ke utara lagi pegunungan yang di situ ada darah dingin. Ini adalah surganya wisata. Saya juga masuk beberapa komunitas JIT di Jakarta, Om Joko. Saya sering keliling juga ke beberapa daerah di Indonesia seperti di Lampung, Bali, Bromo, ya, terus Dieng, Banten, ya, Sumedang terakhir. Saya lagi-lagi melihat Wonogiri sebenarnya nggak kalah dengan daerah itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana masyarakat Wonogiri sendiri, terutama para yang punya duit nih, yuk kita poles Wonogiri sehingga Wonogiri bisa menjadi tempat wisata yang begitu indah. Dan saya sudah buktikan sering membawa tamu dari Jakarta, dari beberapa kota di Indonesia. Beliau masuk Wonogiri itu terkagum-kagum. Satu, daerahnya begitu ya ada sejuknya, ada hangatnya, ada panasnya begitu. Dan cukup luas. Dan cukup luas. Kedua,
masyarakatnya yang Iya. sopan santunnya luar biasa. Bahkan seringkali kaget. Begitu masuk Wonogiri kok ada motor diparkir di sembarang tempat kok nggak ada yang hilang. Iya. Inilah Wonogiri, Iya. aman, nyaman, Iya. ya, terus indah lagi. Terus juga bilang katanya, wah Pak, ternyata menunya, masakan di sini atau menu yang dijual di sini itu spektakuler. Iya. Ada bakso, ada mie ayam, ya, ada soto, ada ayam goreng dan sebagainya. Ini Segala luar macam biasa. kuliner ada lah di Ada di Wonogiri. sini. Betul. Gitu. Iya. Nah ini satu daya tarik sehingga saya harus berpikir karena saya juga punya teman di sini dan kebetulan ada lokasi lahan yang waktu itu dibeli murah karena ada orang butuh duit, ya akhirnya saya beli dan akhirnya saya mencoba satu lah ya kayak di Kampung Bali. Awalnya kan juga pesimis orang situ juga, malah dibilang apa iya ada yang mau datang ke situ gitu kan, karena tempatnya kayak gitu. Ternyata begitu saya bangun, saya poles-poles sedikit, nggak berbiaya mahal, ternyata banyak orang yang penasaran dan di situ menjadi pusat kunjungan. Bahkan mungkin sekarang sebelum COVID itu malah yang paling ramai di sana. Oh, iya. Salah satu apalagi kami, tempatnya terbuka gitu kan. Iya, kita gawa itu. Terus ada tak bikin lagi untuk lebih banyak untuk untuk dakwah. Bumi Suci juga sama ada Seurai. Bumi Suci. Ya. Itu juga luar biasa. Yang pasti itu ceritanya Om Joko, saya membuat beberapa wisata di Wonogiri. Karena satu kecintaan dengan daerah Wonogiri karena saya lahir di sini. Kedua juga saya sering keluar lagi dan melihat di Wonogiri juga nggak kalah dengan daerah-daerah di sana, begitu ya. Layak, pantas untuk di create menjadi tempat wisata. Walaupun bermodal pas-pasan. Jadi awalnya Kabupaten Wonogiri tempat orang pergi. Ya. Saat ini tempat orang datang ke Wonogiri. Salah satunya sekalipun baru ada berapa tadi 6 ya Pak? Ya, 6 tempat wisata yang ya diciptakan gitu lah. Dan nanti ini kan kita punya potensi pantai juga. Dengan pengalaman membentuk atau membangun 6 tempat wisata yang ternyata animo masyarakat cukup bagus. Harapan atau mungkin mimpi Pak Parno yang Wonogiri punya potensi pantai yang sampai sekarang belum tergarap. Kira-kira apa Pak mimpinya? Pantai selatan Wonogiri itu luar biasa. Yang bisa membaca malah menurut saya adalah Jogja atau investor yang masuk ke Jogja itu sangat, ya mungkin karena modalnya gede ya, dan mungkin pemerintahnya juga mungkin welcome begitu ya. Wonogiri sebetulnya nggak kalah juga karena Wonogiri punya Nampu. Itu lautan lepas yang kita bisa lihat dari darat itu begitu indah. Hanya saja memang perlu akses yang memadai. Kedua juga memang di situ harus dibikin zona-zona untuk santai, untuk sekedar ngopi bareng atau mungkin makan minum kelapa dari sana gitu. Yang pasti itu akan menjadi pusat destinasi yang luar biasa. Dan sekarang yang agak aktif adalah Pacitan sama Jogja. Jogja udah luar biasa. Nah, tinggal Wonogiri bagaimana nih kan gitu kan. Nah, kita tunggu teman-teman dari pemerintahan maupun dari mungkin kalangan swasta ya melihat pasar di sana. Yang pasti kalau saya dari sisi swasta, dari sisi orang biasa yang biasa jalan-jalan, melihat Wonogiri surga. Surganya wisata. Meskipun awalnya bukan pemain wisata. Bukan pemain, sama sekali Om Joko. Awalnya main di apa Pak? Dulu saya kan memang kan ya pedagang biasa lah ya, bisnis biasa ya gitu di otomotif. Terus karena saya punya lahan, terus ternyata saya buat kayak gitu, ternyata banyak dikunjungi orang, ternyata ya mau nggak mau yang lain saya garap, tapi ya dengan berbiaya murah lah. Gitu. Karena memang konsep saya kan alam. Gitu. Dan memang kalau kita masuk di tempat-tempat wisata yang Pak Parno bikin gitu ya, kita merasa sejuk. Karena tidak ada yang terasing gitu. Artinya semua di tengah-tengah alam. Nah, kembali Om Joko, satu lagi Om Joko. Saya sering menebar burung Om Joko. Di Gilimanuk sudah, di Kecamatan Sidoarjo, hampir semua kelurahan saya sebar burung-burung murah itu, dan sekarang luar biasa. Om mau cari perkutut sekarang. Betul. Sekarang Om Joko jalan di jalan raya ini aja ke utara, mau ngindarin perkutut susah banget karena banyak perkutut di jalan. Saya itu nyiapkan pakan untuk perkutut. Kami juga ada di sini. Datang sendiri banyak. Betul. Terus ada burung kutilang juga. Bahkan sekarang Om dengan budaya tidak boleh membunuh atau menembak satwa seperti burung. Sekarang Om pagi di sini deh.
Iya, Pagi di sini jam 7 atau jam setengah 7, itu suara burung di mana-mana. Jadi Banyak banget. tidak perlu Nah, lagi muter musiknya kalau itu pagi dan sore. agak sulit diketemukan di daerah lain, tapi bisa didapatkan di Wonogiri. Oh, Suara-suara burung itu. betul betul. Nah, gitu. Iya, karena Ya. memang apalagi kalau sekarang musik hak patennya jadi luar biasa. Ini nggak pakai hak paten dong, suara Iya. burung ini. Iya, iya, iya. Nah, kembali yang tadi, salah Oke. satu persoalan tadi yang diceritakan oleh Pak Parno kan banyaknya jenis berbagai menu lah ya Ya, kuliner di ya. Wonogiri yang mayoritas dikelola oleh teman-teman di UMKM. Ya. Nah, mungkin Pak Parno bisa apa ya, menceritakan atau menduga atau menganalisis gitu. Kenapa UMKM di Wonogiri ini sulit berkembang? Gini, Om, saya rasa ini perlu ngopi bareng ya dengan Iya, betul teman-teman betul. UMKM ya. Karena banyak juga UMKM yang tumbuh, banyak juga UMKM yang masih stuck gitu ya. Ya. Nah, itu perlunya pemerintah ngopi bareng sama UMKM, tapi yang pasti Om, orang Wonogiri yang ada di beberapa kota di Indonesia, terutama pengusaha mie, ayam dan bakso, sekarang ini luar biasa. Bahkan sekarang sudah membuat nama, yaitu bakso Wonogiri atau mie ayam bakso Wonogiri mendunia. Bukan hanya mengindonesia tapi mendunia. Ya, bahkan kami sudah siapkan satu tempat itu museum. Ya, ini sedang persiapan ini kita di Wonogiri. Di sini Om. Di sini. Ya. Dan itu lebih mengangkat nama Wonogiri ke pentas dunia bahwa Wonogiri adalah banyak pengusaha mie ayam bakso sukses. Dan mereka juga nggak pelit. Mereka orangnya rata-rata ya punya punya daya kalau saya bilang ya. Pokoknya mereka itu begitu sukses, merasa dianya dulu tuh orang susah, begitu sekarang berhasil, dia itu derma. Jadi banyak yang dari hartanya mereka itu disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, baik itu di komunitas beliau sendiri maupun orang lain. Termasuk mengangkat saudara-saudara di Wonogiri yang masih kecil untuk bisa naik ke atas. Makanya pengusaha bakso mie ayam Wonogiri sekarang sudah ada di seluruh Indonesia. Sampai ke Maluku Utara sana ada. Ngeri itu. Jadi paguyuban-paguyuban itu di masing-masing kabupaten kota atau provinsi itu ada sampai semua. Sumatera. Ada semua. Bahkan nanti Om bisa lihat di museum saya, Om akan bisa melihat pengusaha bakso Wonogiri yang ada di mana saja. Foto restonya, foto orang ownernya gitu ya. Nanti akan di situ ada. Nah, jadi UMKM Wonogiri nggak harus berkecil hati, nggak harus down, nggak harus frustasi. Sepanjang mengenal dunia teknologi sosial media seperti sekarang ini adalah TikTok dan sebagainya, saya rasa selesai. Bahkan saya juga salut dengan pengusaha pete yang dari Slogoimo, live jualan pete bisa kirim pete ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya, itu ada di Slogoimo. Dan padahal pete itu ya. Ada beberapa juga yang di Jatiporno itu ada kerajinan ini Om dari kayu gitu, pasah lah selama itu juga sampai ngeri. Artinya apa? UMKM saya rasa lebih kreatif lagi, banyak belajar sama teman-teman yang sukses. Jadi yang belum sukses itu karena jalannya kurang jauh, ngopinya kurang banyak. Yang belum sukses jangan baperan, tapi mencari teman, ngopi bareng, duduk bareng. Kalau perlu datang ke orang yang punya pengalaman itu bawa kopi lah ya. Iya, nah diminum bareng. Betul ini, itu, karena banyak anak-anak muda, pemuda Wonogiri itu ingin berkembang dan ingin sukses di berbagai bidang ya. Tetapi kita juga hadapi sebuah kenyataan banyak mereka yang kesulitan atau tidak bisa berhasil. Kira-kira ada faktor apa ini, Pak? Ya itu mungkin personal ya Om. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, yuk ngopi bareng, berteman, berkawan, saling asuh. Ya. Itu penting Om untuk dunia seperti sekarang ini. Jadi saya pikir teman-teman ya sering-seringlah ngopi tapi jangan baperan ya. Ketemu sekali langsung bikin ulah, bikin ceritakan kejelekan orang nggak boleh. Jadi yang benar adalah berteman, berkawan yang baik, atau yang jelek-jelek kita buang, yang baik-baik kita ciptakan. Dan belajarlah dengan orang yang punya pengalaman. Tapi juga jangan jadi pecundang juga. Misalkan aku pinter bikin bakso sama Om Joko, besok aku langsung nyanyi sebelahnya. Jangan, itu nggak baik. Yang benar itu adalah cari tempat baru yang kira-kira masih kosong, nggak bersinggungan, ya monggo. Gitu. Atau kalau mau jualan ya jangan semuanya bakso, ini ada bakso, ini ada soto, ini ada dawet, begitu. Jangan semuanya bakso, nanti kalau ini malah nggak bagus itu. Jadi itu salah satu kunci sukses bagaimana kita
berbisnis yang baik. Jadi Itu. Saling jangan sinergi lah. iya, jangan salah satu kuncinya bersinergi Pak Sinergi, Parna ya. Karena kita melihat memang begini Mas. Jadi kalau dulu orang Jawa ada istilah kan kalau berusaha itu gimana caranya saling nyari pelaris gitu kan di bidang Oh, kuliner, terus saling sikut-sikutan gitu. ya. Dan Saya rasa itu itu sudah apa ya, udah cara berpikir ya, mungkin orang dulu mungkin ya. nggih, Saya sih nggak bilang apa, tapi itu nggak usah lah. Menurut ya, saya kita percaya sama Allah, nggih, produk kita bikin bagus, harga kita juga menarik, nggih, harus untung nggak boleh rugi, nggih, dan perbanyak jaringan, betul, betul. berbesar jaringan, banyak teman, banyak kawan, saling support dan juga saling komitmen. Selesai itu. Nggih, Nggak usah jadi pakai pengalaman selama ini yeah. yang dijalani Pak Parno membuktikan bahwa bersinergi Ya. itu jauh lebih cepat Ya. untuk menuju sukses ini. Yes. Ya. Betul. Kemudian ini kan juga terkait dengan banyak juga pemuda-pemuda kita di Wonogiri itu ya pendidikannya rata-rata SLTA. Atau kalau sudah naik ke S1 apalagi S2 kemudian kerjanya di luar. Ini kira-kira karena faktor ekonomi atau karena faktor apa Pak? Gini, Om Joko, kita banyak belajar sama burung itu ya, sama burung kuntul ya. Ya. Burung kuntul itu sering lewat di sini Om. Oh, ya. iya. Dalam hati, kenapa dia kalau pagi ke sana, ya, kalau sore ke sana lagi? Ya. Ternyata dia ke sana cari makanan Om. Jadi ketika di satu daerah itu nggak ada apa ya, sulit mencari sumber penghasilan atau sulit mencari kehidupan di situ, ya kita harus hijrah. Seperti burung kuntul tadi itu, yang putih-putih itu. Tetapi tetap kembali lagi. Ya tetap kembali Om. Jadi lewat sini rombongan gitu ya. Nanti begitu sore lewat lagi di situ. Jadi mereka hanya nyari makan dan dia pulang lagi ke rumahnya. Dan itu berlangsung begitu terus. Nah, saya rasa sama ya di Wonogiri sepanjang ada tempat kerja, ada tempat usaha yang memang ini pasarnya bisa dibentuk dan itu juga menghasilkan, saya rasa nggak akan kemana-mana. Dan sekarang udah mulai tren ya di beberapa daerah itu sudah mulai nanam semangka, sudah nggak kemana-mana. Pasar dari pasar dari produk itu semangka sekarang udah merambah ke pasar induk, ya, terus ada jamu pasar induk di Jakarta maksudnya. Ada di Jakarta, terus ada lagi empon-empon dari mana itu dari Karangtengah sudah mulai masuk Jakarta, gitu. Banyak sekali tempe sudah mulai masuk, bahkan daun jati itu banyak dibeli dari sini Om. Dari daun jati. Iya, daun jati itu yang bagus itu dikirim ke Jakarta jadi duit itu. Karena di sana banyak membuat menu sego berkat. Oh, gitu, iya. Di Jakarta ada menu sego berkat. Dan itu pelakunya adalah putra-putra Wonogiri. Iya, karena di sini terkenal. Kementerian-kementerian yang kalau bikin event itu makanya sego berkat. Pakai daun jati itu loh. Dan harganya sangat terjangkau. Ya, untuk Jakarta harga 15.000 ya nggak mahal lah. Nah ya, nanti sangat terjangkau di sana. Iya, ada hampir sama dengan wartegan lah gitu kurang lebih. Iya ya, malah mungkin malah warteg kali mungkin. Iya. Khas banget. Pokoknya sego berkat Wonogiri enak banget. Iya. Nah, terus kemudian gini Pak. Ini kan kalau ingin menciptakan Wonogiri, ini kan kita punya banyak potensi nih. Tadi sumber daya manusia kita ada, potensi sumber daya alam kita juga punya. Juga potensi para perantau mulai dari jaringannya, sumber daya manusianya sampai kapitalnya. Kira-kira ini kalau ya bukan kira-kira ya, mungkin saya yakin Pak Parno punya mimpi ya, mimpi lebih dibanding yang sekarang sudah dilakukan. Bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang merantau, kira-kira mimpinya apa supaya bisa mendorong Wonogiri lebih maju, masyarakat juga lebih maju, dan satu lagi, apa saran-saran masukan untuk pemerintah daerah agar ini terjadi? Baik, saya sering diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, apalagi dengan Pak Bupati yang sekarang, dengan Pak Setio. Saya berharap di Wonogiri ada sentra-sentra industri. Oh gitu ya. Yang berbasis pada hasil bumi Wonogiri. Contoh misalkan, Wonogiri bisa menghasilkan kacang. Ya, kita bisa kerjasama dengan pabrik kacang ternama di Indonesia. Di Wonogiri punya lahan yang bisa dipakai untuk nanam jagung. Kita bisa suplai jagung untuk kebutuhan pakan dan sebagainya. Tinggal bagaimana masyarakat itu disupport dan masyarakat juga mau duduk bareng dengan pemerintah melihat gambaran potensi. Kalau punya lahan sekian ditanami jagung, pembelinya sudah ada dengan harga sekian, kira-kira untungnya berapa sih? Nah, kalau itu ada, saya rasa nggak banyak lagi anak-anak yang masih habis lulus itu langsung merantau. Saya rasa dengan lahan dia yang begitu luar biasa luas, bisa tanam semangka, bisa jagung, bisa macam-macam lah.
ya. Bahkan sayuran sekarang dengan MBG yang begitu marak di mana-mana, saya rasa tinggal betul. Ya MBG di Wonogiri menggunakan sayur dari Wonogiri. Misalkan sawinya, misalkan togenya. Bikin toge nggak susah, bude saya ahli bikin toge. Betul. Iya toh. Bahkan dagingnya atau ikan airnya kita punya waduk juga cukup banyak. Betul, misalkan ikan mas kita bisa bikin kolam kok. Iya. Terus yang penting tolong ya pengusahanya ya ngerti bahwa usaha ternak itu juga nggak gampang ya, jangan dibeli murah-murah nanti nggak untung ya kasihan kan gitu. Usaha tekun gitu, benar-benar kualitasnya baik gitu. Udah gitu ya tinggal bagaimana antara penjual dan pembeli sama-sama untung. Gitu. Sedikit agak nyerempet-nyerempet agak ngeri. Tadi kan ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Parno, dalam supaya itu bisa tercipta gitu ya, pemerintah daerah harus mensupport. Kira-kira bentuk support yang bisa diberikan Pemda? Saya nggak tahu persis ya Om Joko yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, tetapi dengan bikin satu template sampling, contoh misalkan ada ahli ternak ikan misalkan ikan mas ya, buat satu tempat. Ternyata begitu berhasil langsung undang orang untuk datang belajar ke situ. Satu lagi orang pengen misalkan membuat tanaman sawi supaya sawinya kualitasnya bagus dan layak jual itu bagaimana, itu nanti di pemerintah bisa mengundang masyarakat itu loh, nanam sawi yang bagus itu begini, bikin toge yang bagus itu begini, nanam pelihara ikan yang bagus itu begini, itu saya rasa bisa. Dan itu pemerintah sangat lengkap perangkatnya, tinggal bagaimana para teman-teman kita di pemerintah itu mau melayani selagi beliau masih di posisi sebagai pejabat melayani rakyat. Karena Pemkab punya perangkatnya. Gitu. Punya perangkat luar biasa. Oke, Pak Parno, ini karena memang waktunya tidak banyak gitu. Ini sebenarnya kecewa nih teman-teman sahabatnya. Karena menemui Pak Parno ini bukan sulit, tapi waktunya. Karena perantau, nyari makan kayak kontrol tadi. Nah, gitu. Jadi kalau saya yang teman-teman di Wonogiri yang harus merantau mencari Jakarta, nanti jangan-jangan pas sampai Jakarta Pak Parno nanya yang tadi. Ini Pak Parno, mohon masukan atau saran atau ide gagasan untuk pengembangan 3 hal. Satu, Wonogirinya sendiri, artinya sebagai sebuah kabupaten bisa lebih maju. Kemudian yang kedua ini UMKM, ini penting karena di Wonogiri banyak bisa maju. Yang ketiga, generasi mudanya. Nah ini kira-kira sesuai dengan pengalaman Pak Parno, kemudian jaringan, termasuk wisata ke beberapa negara tadi, Jepang dan sebagainya. Ini mungkin ada masukan-masukan untuk 3 pihak ini agar kita bisa berkembang. Saya menyoroti remaja-remaja kita di Wonogiri ya, Om Joko ya. Ya memang kayak tadi cerita kuntul tadi itu, ketika nggak ada makanan di situ pasti dia akan mencari cara. Nah, mungkin dari pemerintah sudah mulai sering sosialisasi ya tadi itu, dengan nanti ada beberapa sentra-sentra industri yang ada di Wonogiri, ada klasterisasi industri di Wonogiri, ada klasterisasi tanaman buah misalkan di Wonogiri, atau klasterisasi ternak ikan atau ayam tadi di Wonogiri. Saya rasa tidak akan banyak orang lagi yang keluar dari Wonogiri, cukup bekerja di Wonogiri, usaha di Wonogiri, dan pasarnya diserap oleh Wonogiri sendiri maupun keluar begitu. Jadi saya berharap teman-teman yang masih muda jangan berpikir harus selalu merantau, karena merantau itu juga nggak gampang. Banyak juga yang sukses, banyak juga yang ya begitu-begitu aja. Dan Wonogiri lahan begini luas, orang tua kita semua masih ada lahan yang kita bisa tanami, dan kita lanjutkan usaha tani. Dan tolong pemerintah juga lebih care lagi ya, jangan apa-apa nanti petani itu selalu diposisikan tidak untung, rugi, tenaga mahal, bibit mahal, pupuk mahal, gitu, air susah. Begitu panen dijual nggak ada harganya, ya siapa yang mau jadi petani? Kira-kira itu. Saya rasa sepaham dengan teman-teman di kementerian ya, ide saya ini ya. Stop, nggak usah merantau, ciptakan klasterisasi industri atau pertanian di wilayah masing-masing, apalagi MBG lagi jalan seperti ini. Ya sudah, untuk kebutuhan Wonogiri ya semua ambil dari Wonogiri. Semoga seperti itu sih Om. Insya Allah terserap lah ya. Terus UMKM ya sering ngopi bareng lah ya, duduk bareng, ngopi bareng, tukar pikiran seperti kayak tadi saya ketemu Om Joko dengan teman-teman ya di sini. Perasaan baru ngomong 1 jam aja banyak ide ternyata. Ternyata banyak orang-orang pintar. Ternyata emas semua di sini. Gitu. Kenapa nggak jalan ya? Mungkin harus sering-sering ngopi, duduk bareng. Ya, berarti kalau kami ke Jakarta nanti bisa kontak-kontak ke Pak Parno, atau ke Pak Parno pas tindak Wonogiri bisa kabar-kabar. Kalau perlu Om, nanti dari kementerian misalkan ada yang berkenan saja ke Wonogiri, ayo ketemu dengan yang kementerian terkait tentang
dunia industri dan dunia pertanian ini. Iya. Saya rasa banyak teman-teman yang bisa dihadirkan di sini. Iya. Atau ke Kabupaten Wonogiri. Kalau sini kan saya nyapa Tomo, saya cuma perantau ya, perantau yang pulangnya sebulan sekali. Jadi yang lebih bagus kalau kementerian itu datang ke Wonogiri bikin karya nyata. Sudah nggak ada cerita tentang sementing Abah senang. Ya. Saya lihat sudah mulai kayak Menteri Keuangan sekarang ya, luar biasa itu, implementatif. Gini. Jadi memang punya target, Indonesia wajib maju, Indonesia wajib sukses tahun sekian gitu loh. Jadi sama, Wonogiri harus menjadi sentra semangka, Wonogiri harus menjadi sentra alpukat seperti yang dijalankan oleh teman-teman dari dari wilayah selatan. Ya, gunung aja bisa disulap jadi tanaman alpukat. Gimana yang di daerah bawah sini? Itu mah gampang banget. Saya juga punya tanaman itu. Dan setiap orang butuh waktu atau saat untuk healing. Iya. Pokoknya sering-sering ngopi, jangan banyak di rumah, ketemu sama teman-teman. Nah, yang pintar yang ngajari, yang belum pintar, yang belum pintar ya belajar sama yang pintar. Gitu aja, simple hidup ini, nggak usah. Intinya tetap harus inovatif, gitu kan? Ya. Meskipun bukan pemain wisata, ternyata tapi ini yang mendorong wisata di Wonogiri. Dengan saya bisa membuat ini dan banyak pengunjung gitu ya, ternyata nggak sulit juga bikin wisata ya. Gitu, ternyata mudah kok. Gitu kan. Ini memang perlu modal besar ya. Saya pun juga pokok-pokok itu ya kecil-kecilan ya pelan-pelan lama-lama aja. Apalagi kayak di Kampung Bali yang saya buat itu kan cuma modal gazebo. Iya toh, nggak mahal kok. Yang nggak berat itu membangun yang ada di Girimane. Karena bahwa bahan bangunannya harus itu kan urusan kontraktor toh. Cukup tinggi. Cuman sayangnya satu Pak di Girimane itu Pak Parno. Jadi waktu saya ke sana tidur 2 malam, kenapa hanya sempit gitu kan? Kenapa? Kan glembeng. Iya, dan sebelahnya jurang gitu. Iya, justru asiknya di situ. Iya. Nanti deh Om kapan-kapan camping sama saya. Betul. Ya, camping di tengah hutan belantara yang nggak ada apa-apa di situ. Toilet aja nggak ada. Oke, siap. Nah, ini kan lengkap di sana Om. Iya. Toiletnya lengkap. Itu masih masuk ke dalam itu naik. Pokoknya yang pasti Wonogiri luar biasa Om. Alamnya begitu hebat, masyarakatnya yang begitu ramah, sopan-sopan. Pokoknya teman-teman saya yang begitu masuk Wonogiri, pulang itu ceritanya bangga dengan pelayanan di Wonogiri. Terima kasih Pak Parno. Siap Om. Saya kira meski tidak lama, tetapi cukup banyak ilmu atau informasi yang kita peroleh. Nah, sahabat sekalian, sahabat Suara Arus Bawah, satu hal yang disampaikan oleh Pak Parno adalah kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap inovatif untuk menciptakan hal yang baru, dan sebagai masyarakat Wonogiri bangun sinergitas dengan semua pihak. Istilah Pak Parno, banyak-banyaknya dolan, banyak-banyak ngopi. Nanti karena di saat ngopi itu kita ada ketemu ide, gagasan, tambah jaringan, tambah sedulur, insya Allah juga tambah rezeki. Betul. Jadi teman-teman semua yang berada di seluruh dunia, terutama yang dari Wonogiri, hari ini adalah hari spesial, hari bisa ngobrol dengan Om Joko dan teman-teman dari Wonogiri. Tadi saya juga ngobrol dengan pengusaha bis dari Wonogiri. Ada beberapa ide. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman. Intinya, yuk kita berteman, berkawan, saling asah, asih dan asuh. Ya, jangan baperan, intinya itu kok. Semoga kita berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Kapan-kapan saya akan mencoba mengulik lebih dalam dengan Pak Parno Raya yang inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.